Kemudian yang ketiga, ats-tsabat 'ala ta'ah. Tsabat 'ala ta'ah. Teguh dan istiqamah di atas ketaatan, wa dhidduha ma'siyah. Lawannya adalah maksiat. Ya, maka dia harus teguh di atas ketaatan. Setelah dia teguh di atas dasar agama, tauhid, iman, dia teguh di atas sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, dia teguh di atas ketaatan. Dia terus menjalankan ketaatan. Dan ketaatan yang paling dia jaga, dia utamakan semua yang Allah wajibkan atas dirinya. Dari rukun Islam, rukun iman, menuntut ilmu, amalan-amalan, dan yang lainnya. Karena semua yang wajib lebih dicintai oleh Allah dari yang sunnah. Dan lawannya adalah maksiat. Ya. Maksiat itu kata para ulama, tarkul ma'mur wa fi'lul mahdhur. Meninggalkan yang diperintahkan dan mengerjakan yang terlarang, itu maksiat. Dia meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, dia jatuh di lubang maksiat. Dia mengerjakan yang dilarang, dia jatuh di lubang maksiat. Ya. Dan maksiat ini baik dosa besar maupun dosa kecil, nasallallahu al-afiyah, dia memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan seseorang. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dia memiliki satu kitab yang sangat bagus, judulnya Ad-Da' wad Dawa. Dan itu kita bahas kajian rutin kita, dan insya Allah kita bahas pekan depan biiznillah, tentang dampak dan efek maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka semua orang yang maksiat, dia dikatakan tidak mustaqim. Ya. Namun manusia tidak mungkin tidak memiliki kesalahan. Nah, di sini ada satu poin, bukan berarti kalau dia berbuat salah kemudian dia menyatakan dirinya tidak ismah. Ana bukan maksum. Yang maksum adalah para nabi dan para rasul. Maka kalau ana berbuat maksiat itu wajar. Ya, dia pasti berbuat maksiat atau berbuat khilaf. Namun yang tidak boleh israr. Terus menerus dia lakukan. Ya. Maka seseorang apabila berbuat maksiat segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walam yusirru ala ma fa'alu." Mereka tidak melakukan dosa itu terus menerus. Maka kata para ulama, la kabirata la saghirata ma'al israr wa la kabirata illa bitaubah. Tidak ada dosa besar kecuali dengan bertaubat. Artinya dosa besar wajib dengan taubat. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Dosa kecil kalau dilakukan terus menerus menjadi besar. Bahkan yang dikhawatirkan dari dosa kecil yang dilakukan terus menerus itu menjadi dosa besar. Maka kata Nabi SAW, iyyakum wa muhqiratidz dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena dosa kecil kalau dikumpulkan lama-lama menjadi besar. Ya, dosa kecil kalau dikumpulkan lama-lama menjadi besar. Ya. Maka seseorang apabila dia berbuat dosa, dia langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kembali kepada Allah. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian semua kepada Allah dan tunduklah kepada Allah. Dan Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat nasuh yang benar. Ya. Dan ini Nabi SAW, beliau berkata, wallahi inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Dalam riwayat lain 100 marrah. Demi Allah aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata, inni ahsub qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau innaka antat tawwabul ghafur fil majlis 100 marrah. Aku menghitung doa Nabi dan perkataan Nabi, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau innaka antat tawwabur rahim dalam satu majlis 100 kali. Sedangkan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tetap bertaubat. Maka kita harus menjalani ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan.